Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita di kesempatan kali ini masih bisa bertemu dalam obrolan rutin, ya. Yang kemarin, yang pertama, yang sekarang ini adalah di sesi yang kedua. Nah, saya masih membawakan satu kitab di Futuhul Ghaibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi lebih tepatnya tidak membawakan, tetapi mengambil inspirasi dari isi kitab ini. Ya. Mengapa saya katakan mengambil inspirasi? Karena saya rasanya tidak layak untuk membawakan nasihat beliau. Ini mungkin hanya beberapa yang akan saya bawakan karena isinya berat-berat semua. Ya. Ini saya akan membawakan poin yang ketiga. Di sini dikatakan begini. Ya. Ketika seorang hamba mengalami kesulitan hidup, pertama-tama ia akan mencoba mengatasi dengan upayanya sendiri. Bila gagal, ia mencari pertolongan kepada sesamanya, terutama raja, penguasa, hartawan. Atau bila sakit, ia akan mendatangi dokter. Jika upaya itu pun gagal, ia berpaling kepada Sang Khalik, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kuasa, dan berdoa kepadanya dengan rendah hati dan penuh pujian. Ya. Maka bila mampu mengatasinya sendiri, ia tak akan meminta pertolongan kepada sesamanya, dan selagi pertolongan masih didapatkan, dia tidak akan meminta pertolongan kepada Allah. Jadi ini sebenarnya setelahnya itu masih ada, ya. Tetapi saya putus sampai di sini saja karena saya ingin menangkap inspirasi hanya pada kutipan itu saja. Ya. Jadi ini sebuah peringatan bagi kita, dan ini adalah sesuatu yang sering kita lupakan. Ya. Sering kita lupakan. Bahkan mungkin orang yang merasa dirinya itu sudah dekat dengan Tuhan pun kadang-kadang melupakan soal ini. Jadi di sini ini pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa ya ketika seseorang itu mengalami kesulitan, itu dia akan mencoba untuk mengatasi atau mengupayakannya sendiri dengan kemampuannya. Kemudian kalau dia sudah tidak mampu, dia akan menghubungi orang lain yang dianggap mampu. Kalau orang lain itu tidak mampu, dia akan menghubungi lagi orang yang lebih kuat. Dan yang terakhir, dia akan menghubungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menarik ini, ya. Misalnya ada orang punya hutang, yang hutangnya itu banyak, ya. Kemudian dia pasti akan mencoba untuk melunasinya sendiri, ya. Saya punya utang, saya akan lunasi sendiri. Tetapi kalau utang itu sangat berat dan saya tidak mampu untuk membayarnya, biasanya orang itu akan meminta kepada temannya, ya, untuk membantu, ya, dan seterusnya. Sampai kemudian ketika sudah mentok, ya, sudah tidak ada yang bisa diharapkan, maka dia kembali kepada Allah. Nah, itu artinya kemudian kalau kita renungkan, maka di situ artinya Allah itu ditempatkan di titik terakhir.
Jadi ketika semuanya terpenuhi, orang merasa tidak butuh kepada Allah. Misalnya ada orang skripsi, mahasiswa skripsi, ya, mahasiswa skripsi mengalami sebuah problematika, dia akan berusaha memecahkan sendiri. Begitu dia kesulitan, dia mencoba mencari kawannya yang lebih pintar. Kawannya lebih pintar tidak mampu, dia akan mencari literatur dari seorang dokter atau seorang profesor untuk menyelesaikan masalahnya itu. Dan kalau tidak ada yang bisa dan besok sudah harus mengumpulkan laporan, mengumpulkan tesis, sementara semuanya belum selesai, ya dia enggak, ya Allah bagaimana, tolonglah hamba. Jadi Allah itu ditempatkan di terakhir kalau ingat. Ya. Kalau masalahnya selesai di diri sendiri atau orang yang dianggap lebih mampu, ya selesai. Kadang Allah tidak dilibatkan di situ, tidak dianggap. Gitu. Kan sekalian, maka sebenarnya dari cerita ini, ya, harusnya tidak demikian. Sebenarnya kita ini sudah diajari untuk mengucapkan basmalah setiap akan melakukan pekerjaan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya kita diminta atau dituntun, ya, untuk melibatkan Allah. Ya. Jadi dengan nama Allah kita melakukan sesuatu. Tapi seringkali bismillah ini hanya menjadi sebuah rutinitas yang kadang-kadang tidak kita rasakan. Jadi keberadaan Allah itu tidak kita rasakan. Hanya berupa sebuah ucapan yang kadang-kadang tidak sampai di hati. Saking sudah rutinnya. Ya. Misalnya kita lapar gitu, kita Bismillahirrahmanirrahim itu seperti menguap begitu saja tanpa pemakna. Ya. Maka seharusnya kita mulai sesuatu itu dengan bismillah, ya, dan dengan pemaknaan, ya, berterima kasih, dengan pemaknaan minta pertolongan dan sebagainya. Ya, karena sekalian, sebagai ilustrasi kalau misalnya kita ini sakit gitu ya. Ya, biasanya kalau sakit kita pasti minum obat gitu. Kalau itu sudah sembuh biasanya ya udah gitu. Atau kalau belum sembuh kita pergi ke dokter. Kalau sudah sembuh ya sudah. Kalau belum sembuh lagi kita pergi ke rumah sakit atau dokter spesial dan lain-lain, spesialis, ya. Dan kalau itu sudah tidak ada yang dianggap bisa menyembuhkan, maka kemudian kita ini minta pertolongan Allah, menangis kepada. Nah, mungkin ini siklus ini perlu kita kaji dan kemudian bagaimana kalau kita balik. Jadi begitu kita sakit maka kita berdoa kepada Allah. Dan sebagai tuntunannya kita harus berikhtiar, ya. Kita harus berikhtiar pergi ke dokter atau minum obat. Tetapi di situ ada situasi atau suasana di mana kita itu minta kepada Allah agar kesembuhan. Ya. Sebagai contoh begini, jadi kita misalnya sakit panas misalnya, sakit panas, ya kita minta kepada Allah agar Allah menyembuhkan sakit panas. Jadi ketika kita minta seperti itu, kita juga minum obat gitu. Minum obat sambil meminta kesembuhan kepada Allah. Jadi kadang-kadang minta kesembuhannya kepada Allah ini yang yang lupa gitu ya, yang lupa. Jadi minum obatnya tidak lupa, tetapi minta kesembuhan kepada Allah ini yang lupa. Kita pergi ke dokter, ya, kita lupa, ya.
tidak minta kesembuhan kepada Allah. Jadi kita minta kesembuhan kepada Allah dan pergi ke dokter, karena disitulah ya, kita mencari usaha, dan itu usaha itu memang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan, karena kita sering lupa untuk melibatkan Allah di dalam kehidupan. Ya. Padahal yang menentukan segala sesuatunya itu adalah Allah. Ya. Adalah Allah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi nasihat bagi diri saya sendiri. Ya. Dan kalau pengen ngaji yang benar, ya, sekali lagi saya katakan, mengajilah kepada ahlinya, jangan lihat video ini. Itu ya, video ini hanya sebagai sebagai pengisi waktu senggang saja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.